Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama tentang kematian, hampir mati, dan harapan masa depan. Pelajaran ketujuh, kemenangan Kristus atas kematian. Kamis, 10 November, buah sulung dari mereka yang telah mati. Bacalah 1 Korintus 15 ayat 20 dalam Terang Ulangan 26 ayat 1-11. Dalam pengertian apa Paulus merujuk kepada Kristus yang bangkit sebagai buah sulung dari mereka yang sudah mati? Persembahan buah sulung adalah praktik pertanian Israel kuno dengan makna keagamaan yang mendalam. Itu adalah pengakuan suci dari Tuhan sebagai pemberi yang murah hati, yang telah mempercayakan para penatelayannya dengan tanah tempat tanaman bertumbuh dan siap untuk dipanen. Buah sulung menandakan bahwa panen bukan hanya telah mulai tetapi juga memperlihatkan kualitas yang dihasilkan. Menurut Wayne Grudem, dalam menyebut Kristus sebagai buah sulung atau dalam bahasa Yunani aparche, Paulus menggunakan kiasan dari bidang pertanian untuk menunjukkan bahwa kita akan menjadi seperti Kristus, seperti buah sulung atau rasa pertama dari hasil tanaman yang matang, menunjukkan seperti apa seluruh hasil panen untuk tanaman itu. Jadi Kristus sebagai buah sulung menunjukkan bagaimana nantinya tubuh kita yang dibangkitkan ketika pada panen terakhir Allah. Ia akan membangkitkan kita dari kematian dan membawa kita ke hadirat-Nya. Wayne Grudem Systematic Theology, halaman 615. Patut diingat bahwa Yesus keluar dari dalam kubur dengan tubuh manusia yang dimuliakan, tetapi dia masih membawa tanda penyalibannya. Apakah ini berarti bahwa anak-anak Allah yang telah bangkit juga akan membawa tanda-tanda fisik dari penderitaan mereka sendiri? Dalam kasus Rasul Paulus, apakah ia masih akan membawa duri dalam daging di dalam tubuhnya yang dimuliakan dan tanda-tanda milik Tuhan Yesus? Sampai pada kematiannya, Paulus selalu membawa bersamanya di dalam tubuh tanda-tanda kemuliaan Kristus di matanya yang telah dibutakan oleh cahaya surgawi. Tetapi ini tidak berarti bahwa dia atau orang tebusan yang dimuliakan lainnya akan dibangkitkan dengan tanda-tanda penderitaan mereka. Dalam kasus Kristus, tanda-tanda penyaliban atas dirinya, tanda-tanda kekejaman ini akan dibawa-bawanya sampai selama-lamanya. Setiap tanda paku akan menceritakan riwayat penebusan manusia yang ajaib dan harga mahal yang telah dibayarnya. Tulisan-tulisan permulaan halaman 269. Tandanya lah yang menjamin kita bahwa semua tanda kita akan hilang selamanya. Kristus akan selamanya membawa tanda-tanda penyalibannya. Apakah yang dapat diungkapkan tentang kasih Allah kepada kita dan harga untuk menyelamatkan kita? Bagaimanakah hal itu menunjukkan juga berapa banyak yang telah diinvestasikan ketuhanan untuk menyelamatkan kita? Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini, buah sulung adalah salah satu dari persembahan yang dipersembahkan oleh bangsa Israel. Istilah buah sulung berasal dari dunia pertanian. Orang-orang Yahudi memakai istilah ini untuk menunjuk pada hasil pertama dari setiap panen yang hendak dipersembahkan kepada Allah. Buah sulung mewakili bahwa seluruh hasil panen nantinya akan dikumpulkan dan dibawa ke lumbung, dan buah sulung ini menjadi simbol hasil terbaik dari panen. Biasanya buah sulung dibawa sebagai persembahan pada setiap peristiwa perayaan mingguan dan perayaan panen. Dalam Alkitab, khususnya di Kitab Ulangan pasal 16 ayat 1-11, terdapat pengakuan iman dari orang-orang Israel saat mereka mempersembahkan buah sulung di bait suci. Dan dengan mempersembahkan buah sulung ini, maka ini menjadi tanda pengucapan syukur dan ketergantungan kepada Tuhan. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 20 mengatakan, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Ketika kita memiliki harapan tanpa disertai dengan dasar yang kuat, itu tidak akan berarti apa-apa. Karena itu kita sebagai umat-umat Allah wajib mempercayai Allah yang telah membangkitkan Kristus dari kematian, dan Dia akan membangkitkan kita juga. Di dalam menyebutkan Kristus sebagai buah sulung, Rasul Paulus menggunakan kiasan dari bidang pertanian untuk menunjukkan bahwa kita akan menjadi seperti Kristus, seperti buah sulung atau rasa pertama dari hasil tanaman yang matang, menunjukkan seperti apa seluruh hasil panen untuk tanaman itu. Jadi, Kristus sebagai buah sulung menunjukkan bagaimana nantinya tubuh kita yang dibangkitkan ketika panen terakhir Allah. Ia akan membangkitkan kita dari kematian dan membawa kita ke hadirat-Nya. Sebagaimana Yesus mati dan Ia bangkit, Ia menaklukkan kematian dan maut. Demikian pula lah Ia akan membangkitkan umat-umat Allah yang telah beristirahat dalam kematian, dan mereka akan mengalahkan maut dan akan hidup bersama-sama dengan Allah selama-lamanya.
Ketika umat-umat Allah dibangkitkan pada saat kedatangan Tuhan kembali, maka mereka akan diubahkan dalam keadaan yang sempurna. Tetapi Yesus Kristus tetap akan membawa tanda penyalibannya. Tanda-tanda kekejaman ini akan dibawanya sampai selama-lamanya. Setiap tanda paku akan menceritakan riwayat penebusan manusia yang ajaib dan harga mahal yang telah dibayarnya. Tandanya lah yang menjamin kita bahwa semua tanda kita akan hilang selama-lamanya. Penderitaan, pergumulan, tantangan kehidupan kita, duka cita yang kita alami ketika di dunia ini akan digantikan dengan sukacita manakala Yesus datang dan memulihkan akan keadaan kita. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Yesus Kristus merupakan buah sulung dari mereka yang telah mati, dan Ia bangkit mengalahkan maut. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Bantu kami untuk kami terus menghargai pengorbanan Yesus di dalam kehidupan kami. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.